Selamat datang kembali di Pack Showtime, Trusted Shield, perisai yang terpercaya. Harusnya bagus dong ya, perisai yang terpercaya nih. Tapi di sini kita dapat rekomendasi gacanya bintang 2 doang. Isinya ada 3 pemain Showtime, Alisson Becker dengan double special skill, Josko Gvardiol dengan double special skill juga, dan Mickey van de Ven dengan single special skill. Di dalam pack ini ada 2 pemain tier triple S dan 1 pemain tier double S. Gvardiol dapat rating double S, sedangkan yang lain triple S. Kalau dilihat secara keseluruhan, pack ini berisi 2 pemain triple S, 1 pemain double S, 6 tier A, dan 2 tier B. Statistik probabilitasnya sama seperti biasanya, 2% untuk mendapatkan Showtime, tapi coba lihat votersnya ya. 15 orang bilang tidak gacha di pack ini, jadi mayoritas nggak ada yang mau gacha gitu. Kenapa pack ini cuma bintang 2? Padahal eventnya Showtime dan ada kiper triple S by the way. Maka karena itu, mari kita bahas. Dimulai dengan Alisson Becker. Yang pertama kita bahas adalah Alisson Becker, seorang goalkeeper asal Brazil dari Liverpool. Dia adalah kiper agresif pertama yang punya double special skill, visionary pass, dan GK direct defense. Secara kemampuan goalkeeping, dia sangat bagus, GK awareness-nya tinggi, refleksnya bagus, reach-nya oke. Dan kalau kita bandingkan dengan para kiper Showtime lainnya seperti Courtois atau Manuel Neuer, GK awareness-nya Alisson 98, ini paling tinggi untuk Showtime saat ini. Refleksnya bahkan sekelas Courtois. Mayoritas kemampuan defense-nya lebih bagus daripada Courtois dan bahkan juga lebih bagus daripada Neuer. Satu-satunya masalah adalah lompatannya cuma 82. Sebetulnya nggak bisa dibilang kurang, tapi kalau misalkan bisa lebih dari 85 mungkin lebih baik begitu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kiper epic seperti Dida yang kemarin ya, sama-sama 190-an, tapi lompatannya 90. Jadi powernya Dida itu lebih bagus daripada Alisson, walaupun Alisson secara kemampuan goalkeepingnya lebih oke. Kemampuan goalkeeping Alisson justru lebih baik, GK awareness, catching, reach, dan refleksnya. Alisson unggul di semua aspek itu. Jadi menurut aku Alisson sebetulnya patut diperhitungkan kalau aja lompatannya oke. Tapi apakah 82 kurang? Sebetulnya enggak, tapi kalau misalkan lebih dari 85 itu lebih baik. Lanjut, Josko Gvardiol. Seorang back sayap kiri dari Manchester City, dia bisa jadi center back juga, dia punya double special skill, fortress yang memang berguna untuk seorang back ya. Tapi yang bikin bingung adalah blitzscurlernya. Memang kalau ngasih special skill tuh mikir-mikir gitu loh Konami atau eFootball ya. Seorang back sayap kiri, pengguna kaki kiri, punya blitzscurler, lengkungnya 78, finishingnya 70. Gawangnya di sebelah kanan, gimana caranya pakai blitzscorer itu tolong. Kemampuan defense-nya cukup bagus, lompatannya oke, kicking power dan speed-nya juga bagus, tapi akselerasi standar ya. Dan balance-nya juga cuma 75, jelek gitu. Kalau kita bandingkan dengan pemain Showtime lainnya seperti Hakimi atau Nuno Mendes, mereka mayoritas punya kecepatan dan akselerasi yang bagus, tapi memang kemampuan defense-nya nggak sebagus Gvardiol. Jadi Gvardiol di sini lebih mirip Koundé bahkan. Lalu kalau kita bandingkan dengan pemain epic seperti Van Bronckhorst, kicking powernya Van Bronckhorst emang nggak masuk akal. Lebih bagus tentu dari Gvardiol. Dari sisi menyerang, Van Bronckhorst lebih oke, tapi Gvardiol lebih oke dari sisi defensif. Tapi tetap balance-nya Gvardiol cuma 75, itu kelemahan besarnya ya. Artinya kalau disenggol dikit ya dia bisa jatuh. Blitzscurler di back sayap dengan finishing 70 tuh menurut aku bukan formalitas ya, kayak apa di pikiran mereka tuh? Para desainer eFootball tuh apa? Lanjut, Mickey van de Ven. Seorang center back pemain Tottenham asal Belanda dengan gaya main destroyer. Dia punya single special skill long range tackle, tapi kalian perlu lihat kemampuan defense-nya. 100 agresi, 98 tackling, defense, engagement, dan awareness-nya itu 95. Dan kecepatannya juga gila ya, 85, akselerasi, dan speed-nya 91. Cepet loh ini by the way. Lompatan 84 dengan tinggi 193 cm juga sudah cukup bagus, tapi sayangnya balance-nya hanya 59. Tapi ini nggak terlalu masalah ya, karena dia jarang dribble juga. Kalau kita bandingkan dengan destroyer Showtime lainnya, Van de Ven punya akselerasi yang bahkan lebih bagus dari Araujo, yang padahal udah paling cepat untuk saat ini. Secara udara juga dia cukup oke, tapi lebih cocok jadi back darat ya. Kalau kita bandingkan dengan back epic seperti Cannavaro, Puyol, yang tipikal back darat juga ya, ini salah satu back yang cepat, tapi bayangkan ya, ini Van de Ven, tingginya 193 cm, akselerasinya 85, speednya 91. Itu raksasa bisa lari, itu gila cepet ini. Kemudian,
Kesimpulannya, kalau kita rekap dari ketiga pemain ini, Alisson dan Mickey van de Ven sebetulnya menarik. Aku setuju dengan ranking yang ada di website bahwa mereka ini triple S. Yang jadi anomali adalah Josko Gvardiol. Menurut aku ini bukan hanya formalitas, tapi ini cara e-football untuk ngecek ombak. Jadi ini positive thinkingnya begitu. Mereka mikir, Showtime kayaknya kurang rame deh, bikin rame yuk gitu. Kita ada nih, Gvardiol, mau dikasih apa double special skillnya? Kasih aja Blitzcurler, pasti rame, jebret rame, rame. Ah, itulah mereka. Kayak gitu. Aku setuju dengan para voters bahwa pack ini hanya bintang 2. Kalau dari sisi aku pribadi, aku nggak ngejar Showtime, jadi aku nggak peduli. Kalau Alisson punya skill menarik atau Van de Ven punya speed yang oke, juga aku nggak akan peduli. Karena, kalau pemain-pemain biasa seperti mereka pun punya rating seperti ini, pasti pemain epic dengan nama-nama besar akan jauh lebih mengerikan. Jadi saran aku tetap bersabar, menarik sih Alisson atau Mickey van de Ven, kecuali Gvardiol ya. Kalau misalkan dapat Gvardiol, tolong cerita gimana cara pakai Blitzcurler-nya. Tapi kalau misalkan menjadi kaum mendang-mending, tunggu nama-nama pemain besar seperti mungkin Van der Sar, Ronaldo, Nazario, karena mungkin saja mereka lebih menarik. Setuju nggak sama aku terutama sama review pack ini, atau kalian punya pandangan sendiri, tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.